Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padilla dengan PMB 1A021308. Saya akan menjelaskan mengenai psikologi abnormal, yang mana yang pertama yaitu ada pengertian psikologi abnormal. Psikologi abnormal kadang-kadang disebut juga psikopatologi. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan istilah abnormal psychology. Apa yang dimaksud dengan psikologi abnormal? Psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Satu, psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari psikologi atau psikologi khusus. Dan dua, yang dibahas dalam psikologi abnormal adalah segala bentuk gangguan dan kelainan atau kelainan jiwa, baik yang menyangkut isi mengenai apa saja yang mengalami kelainan maupun proses mengenai faktor penyebab, manifestasi, dan akibat dari gangguan tersebut. Yang kedua yaitu ada manfaat mempelajari psikologi abnormal. Psikologi abnormal dipelajari dengan harapan dapat diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang seluk-beluk kelainan jiwa atau jenis gejala, penyebab, cara pencegah dan menanganinya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hal tersebut diperlukan dalam bidang psikiatri dan bimbingan dan konseling. Khusus untuk konselor, dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai seluk-beluk kelainan jiwa, diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang mungkin terjadi pada peserta didik. Dan ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikologi abnormal. Usaha untuk mendapatkan pengertian yang luas dan mendalam tentang kelainan jiwa dilakukan dengan mengkaitkan psikologi abnormal dengan ilmu-ilmu lainnya. Keterkaitan tersebut menyangkut bidang keilmuan dan juga bidang profesi. Beberapa ilmu yang berhubungan dengan psikologi abnormal adalah satu, psikiatri. Psikiatri ini atau ilmu kedokteran jiwa adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa, yaitu dalam hal pengenalan, pengobatan, rehabilitasi, dan pencegahan, serta juga dalam hal pembinaan dan peningkatan kesehatan jiwa. Dua, neurologi. Neurologi adalah cabang dari ilmu kedokteran yang khusus mempelajari struktur dan fungsi syaraf, serta diagnosis dan penyembuhan gangguan sistem saraf. Neurologi diperlukan psikologi abnormal karena terjadinya kelainan jiwa dapat disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf. Tiga, psikoanalisis. Psikoanalisis memiliki dua dimensi, yaitu sebagai aliran psikologi dan teknik terapi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak membahas kepribadian manusia beserta dinamikanya. Dan sebagai teknik terapi, psikoanalisis bertolak dari anggapan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi karena faktor organis dan terutama faktor psikologis. Oleh karena itu, untuk menyembuhkan gangguan jiwa, maka harus diawali dengan mengungkap akar permasalahannya, yaitu yang bersumber dari faktor-faktor psikologis penderita. Ada juga yaitu konsepsi-konsepsi tentang abnormalitas. Satu, abnormalitas menurut konsepsi statistik. Secara statistik, suatu gejala yang dinyatakan sebagai abnormal bila menyimpang dari mayoritas. Dengan demikian, seseorang yang jenius sama-sama abnormalnya dengan seorang idiot. Seseorang yang jujur menjadi abnormal di antara komunitas yang tidak jujur. Dua, abnormal menurut konsepsi patologis. Berdasarkan konsepsi ini, tingkah laku individu dinyatakan tidak normal bila terdapat simptom-simptom klinis tertentu. Misalnya, ilusi, halusinasi, obsesi, fobia, dan sebagainya. Sebaliknya, individu yang tingkah lakunya tidak menunjukkan adanya simptom-simptom tersebut adalah individu yang normal. Abnormal menurut konsepsi penyesuaian pribadi. Menurut konsepsi ini, seseorang dinyatakan penyesuaiannya baik bila yang bersangkutan mampu menangani setiap masalah yang dihadapinya dengan berhasil. Dan hal itu menunjukkan bahwa dirinya memiliki jiwa yang normal. Tetapi bila dalam menghadapi masalah, dirinya menunjuki kecemasan, kesedihan, ketakutan, dan sebagainya, yang pada akhirnya masalah tidak terpecahkan, maka dikatakan bahwa penyesuaian pribadinya tidak baik sehingga dinyatakan jiwanya tidak normal.
4. Abnormalitas menurut konsepsi sosiokultural. Setiap masyarakat pasti memiliki seperangkat norma yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku para anggotanya. Individu sebagai anggota masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan susila di mana dia berada. Bila individu tingkah lakunya menyimpang dari norma-norma tersebut, maka dirinya dinyatakan sebagai individu yang tidak normal. 5. Ada abnormalitas menurut konsepsi kematangan pribadi. Menurut konsepsi kematangan pribadi, seseorang dinyatakan normal jiwanya bila dirinya telah menunjukkan kematangan pribadinya, yaitu bila dirinya berperilaku sesuai dengan tingkah perkembangannya. Dan ada juga tinjauan secara eklektis. Tinjauan eklektis ini adalah tinjauan yang tidak hanya berpegang pada suatu sudut pandang saja. Pembahasan mengenai abnormalitas dari satu sudut pandang atau konsepsi tertentu ternyata memiliki kelemahan. Oleh karena itu, dengan menggunakan berbagai sudut pandang, diharapkan dapat diidentifikasi dengan tepat apakah perilaku itu normal atau tidak. 1. Menurut Maslow dan Mittelman menyatakan bahwa pribadi yang normal dengan jiwa yang sehat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki rasa aman yang tepat, sense of security. B. Memiliki penilaian diri atau self-evaluation dan wawasan, insight yang rasional. C. Memiliki spontanitas dan emosional yang tepat. D. Memiliki kontak dengan realitas secara efisien. Memiliki dorongan-dorongan dan nafsu-nafsu yang sehat. Memiliki pengetahuan mengenai dirinya secara objektif. Memiliki tujuan hidup yang ada kuat, tujuan hidup yang realistis yang didukung oleh potensi. Mampu belajar dari pengalaman hidupnya, sanggup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, ada sikap emansipasi yang sehat pada kelompoknya, dan yang terakhir yaitu kepribadiannya terintegrasi. Mungkin cukup sekian materi tentang psikologi abnormal yang saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.